Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Pertanyaan berikut ini mungkin mirip dengan apa yang saya tanyakan tadi. Mungkin lebih lengkapnya kita tanyakan langsung saja apa yang akan ditanyakan oleh Afika ya. Silakan Afika, yang nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Syarif Matnaji. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afika dari Bekasi. Izin bertanya Pak Ustadz sebelumnya. Bagaimana cara kita untuk menghindari sifat sombong? Karena kita kan sebagai manusia itu kadang kita nggak sadar bahwa diri kita itu sombong gitu. Tapi kita merasa bahwa diri kita sebetulnya itu biasa aja. Tapi orang-orang yang melihat menilai bahwa diri kita itu sombong. Jadi bagaimana kita menghindari sifat sombong tersebut? Baik. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus mempunyai kaca besar mungkin di dalam kamar untuk terus mengaca diri gitu Kiai ya. Silakan ya Syarif. Nih kalau belum nikah jadi mantu nih cakep yang begini Ya nih. Allah. Ada keinginan untuk berbuat baik. Dari pertanyaannya kan kita bisa lihat bahwa beliau berusaha untuk terhindar dari sifat sombong. Karena itu beliau minta tipsnya. Jemaah sekalian yang berbahagia, saya pengen tanya kepada kita, kenapa kita puasa? Kenapa kita sholat? Kenapa kita zakat? Karena kita tahu di dalam Al-Quran ada perintahnya. Ini kalau ditanya tips pertama. Sehingga biar kata lapar dari pagi sampai sore 1 bulan dijabanin. Ini perintah Al-Quran ya Ustadz. Maka tips sederhana ketika engkau ingin terbebas dari sifat sombong, maka engkau diingatkan di dalam Al-Quran, Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Orang-orang yang sombong Allah gak suka. Jadi itu dijadikan kunci pertama. Apalagi ayat-ayat yang tadi dibacakan, hadis yang disampaikan. Ente emang kagak ngeri, kagak dilihat Allah nanti di yaumil qiyamah? Emangnya kagak takut diseksa masuk ke dalam neraka? Itu kan alasan yang membuat engkau puasa. Itu kan alasan yang membuat engkau sholat. Itu kan alasan yang membuat engkau bayar zakat. Lalu mengapa kau tidak berani meninggalkan kesombongan padahal mempunyai konsekuensi yang berat juga? Apakah tidak cukup ketika Nabi menceritakan ada orang yang sampai sekarang masih meronta-ronta yang dia ada di dalam tanah karena kesombongannya? Maka kalau ditanya tips untuk menjadi orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah kau meyakini bahwa Al-Quran itu kalamullah dan benar adanya. Gak main-main, Allah akan menyiksa mereka dunia akhirat ketika diceritakan ada satu kesombongan yang tadi disampaikan dalam Al-Quran. Maka kemudian Allah turunkan, Allah keluarkan dari surga dan dia termasuk orang yang termasuk makhluk yang hina, iblis itu. Jemaah, Nabi Yusuf ditegur oleh Allah. Ini diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ketika Nabi Yakub masuk ke rumahnya, lamma dakhala Yaqubu ila Yusufa lam yakum. Ketika masuk ayahnya yang bernama Yakub bertemu anaknya, karena Yakub punya Yusuf punya jabatan, Nabi Yusuf punya jabatan, dia nggak bangun. Pejabat, biar kata anak pejabat. Kan banyak yang begitu. Kalau orang tua kaya ada peribahasa anak jadi raja. Kalau anak jadi orang kaya, orang tua biasanya jadi apa? Tuh pada nyaut semuanya, jadi pembantu. Kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau anak kaya, orang tua jadi pembantu. Tentunya mereka yang tidak ngaji di Damai Indonesiaku TV One. Kalau ngaji di Damai Indonesiaku TV One sih aman. Ditegur, apa yang kemudian diancam oleh Allah? Apakah kau tidak bangun karena kau merasa lebih tinggi dari ayahmu? Wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kegagahanku, kemuliaanku, tidaklah aku keluarkan dari keturunanmu seorang nabi pun kalau engkau sombong kepada kedua orang tuamu. Tuh lihat, bukan cuman kepada kita, anak-anaknya akan menjadi bagian kesusahan dari dosa kesombongan dari orang tuanya. Coba kita lihat mereka yang tadi dicontohkan, ditayangkan dalam tayangan sebelumnya. Apakah anak mereka tidak menjadi malu lantaran punya ayah yang begitu sombong? Maka tips satu paling jitu dan menyelesaikan semuanya
adalah ketika engkau tahu sifat sombong dibenci oleh Tuhanmu, maka engkau akan menghindar dari melakukannya. Bila itu dilakukan, insya Allah kita akan seperti tidak berani meninggalkan sholat, seperti akan melaksanakan puasa, karena kau tahu yang kau lakukan adalah demi mengharapkan keridhaan dan terhindar dari murka Allah. Semoga manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin.